Di tengah kegalauan Theater of Dreams, sebuah ramalan lama sang raja, Cristiano Ronaldo, mendadak menjadi nyata. Bukan melalui transfer mahal, melainkan lewat ketenangan seorang pria yang mengenal setiap jengkal lorong Old Trafford, Michael Carrick. 2 tahun lalu, Ronaldo pernah berujar kepada Rio Ferdinand bahwa sebuah klub tidak bisa dibangun kembali tanpa memahami akar budayanya. Ia menegaskan bahwa United butuh seorang yang mengerti sejarah dan denyut nadi pendukungnya. Banyak yang menganggap itu hanya nostalgia, sampai Michael Carrick datang sebagai manajer interim. Tanpa janji muluk, Carrick membawa sesuatu yang tak bisa dibeli, identitas. Di bawah asuhannya, United bermain bukan hanya dengan kaki, tapi dengan hati. Bahasa tubuh pemain berubah, transisi menjadi lebih berani. Seolah Carrick sedang mengingatkan bahwa menyerah bukanlah pilihan di Stratford End. Keberhasilan Carrick membuktikan bahwa terkadang kunci kebangkitan tidak pernah pergi jauh, ia hanya menunggu dipanggil pulang. Namun, di belahan bumi lain, dinamika sepak bola yang kejam menunjukkan sisi kontrasnya. Andre Onana, kiper yang sempat diharapkan menjadi pilar modernitas United, justru terjerembab dalam drama penurunan performa di Liga Turki bersama Trabzonspor. Momen memilukan terjadi saat menjamu Fenerbahce. Onana harus rela melihat gawangnya terbobol 3 kali, hanya dari 3 tembakan tepat sasaran. Terlalu banyak gaya dengan build-up beresiko, ia justru menjadi bumerang bagi timnya sendiri. Onana tampak kehilangan stabilitas mental dengan statistik penyelamatan yang terjun bebas hingga menyentuh angka 45% di beberapa laga terakhir. Kontras dengan Onana, ex-bintang Real Madrid Marco Asensio justru tampil sebagai protagonis bagi Fenerbahce. Ia membuktikan bahwa lingkungan yang tepat mampu menghidupkan kembali motivasi yang sempat redup. Penampilan buruk Onana di Turki kabarnya membuat Manchester United menutup pintu rapat-rapat untuk kepulangannya. Manajemen klub dilaporkan lebih memilih mencari pembeli permanen daripada harus bereuni dengan resiko yang sama. Assalamualaikum 3 besar. Tolong dong bilangin ke dunia kalau ada tim yang punya 9 nyawa dan hobi bikin rival kena mental. Ya cuma King MU jawabannya. Bulan Maret ini emang kayaknya didesain khusus buat setan merah. Bulan 3 dapat 3 poin, terus langsung nongkrong di peringkat 3. Di bawah kendali Michael Carrick, Manchester United mendadak 3 besar sejak patenkan DNA Carrick Ball yang tak terkalahkan. Ini bukan cuma soal menang, tapi soal gimana King MU comeback masuk 3 besar dengan taktik spam crossing ke Benjamin Sesko yang sukses hancurkan low block lawan. Jujur saja, siapa yang menyangka kalau transisi dari era Ruben Amorim yang kaku bisa berubah jadi semenakutkan ini? Amorim mungkin membawa kedisiplinan Portugal, tapi melatih United gak semudah membalikkan telapak tangan. Mentalitas anak asuhnya kerap kendor di momen krusial hingga ia terpaksa angkat kaki. Di tengah keraguan publik, Michael Carrick pulang ke rumah lamanya membawa filosofi yang lebih sederhana, fleksibilitas dan kebebasan. Carrick mengubah ruang ganti Old Trafford yang tadinya tegang menjadi taman bermain yang mematikan. Puncaknya terlihat saat menjamu Crystal Palace di pekan ke-28. Meski sempat kecolongan gol cepat Lacroix akibat koordinasi lini belakang yang hilang fokus, United gak panik sama sekali. Carrick kemudian menunjukkan magisnya dengan sedikit modifikasi taktik di babak kedua. Ia meminta Matheus Cunha tetap di sayap untuk menjaga kelebaran dan merusak struktur low block Oliver Glasner. Hasilnya langsung majur. Bek lawan kena kartu merah. Bruno Fernandes menyamakan kedudukan via penalti dengan dingin dan sang Big Ben, Benjamin Sesko, melepaskan sundulan maut di menit akhir yang bikin seisi Old Trafford meledak. Taktik spam crossing yang dipadukan dengan kombinasi cepat khas Carrick Ball terbukti paten menghancurkan pertahanan lawan. Kemenangan 2-1 ini resmi membawa United meroket ke posisi 3 besar, menggeser Aston Villa sekaligus memperpanjang rekor unbeaten terpanjang di musim 2026. Bagi Michael Carrick, sepak bola itu sederhana, beri pemain kebebasan, maka kemenangan akan datang dengan sendirinya. King MU kini bukan lagi sekedar klub bola, melainkan fenomena yang bikin para pembencinya kena penyakit sulit menahan kesombongan. Selama DNA tak kenal kalah ini masih mengalir, sepertinya kata kalah sudah resmi dihapus dari kamus besar Manchester United. Kini, Old Trafford bukan lagi panggung komedi, melainkan kawah candra di muka tempat mentalitas juara kembali bersemi dan siap mengancam siapa saja yang berani meremehkan kekuatan setan merah.
Bertanding di markasnya, Old Trafford, The Red Devils sukses comeback dan mengalahkan tamunya dengan skor 2-1 Minggu 1 Maret 2026 malam waktu Indonesia Barat. Sejak peluit membunyikan tanda dimulainya laga, Manchester United dan Crystal Palace langsung memainkan tempo cepat. Hasilnya pun tercipta pada menit keempat usai tim tamu sukses membuka papan skor lebih dulu lewat backnya, Lacroix. Lacroix mencetak gol dengan tadukannya usai menyebut sepak pojok yang dilepaskan oleh Brennan, skor menjadi 0-1. Di paruh kedua, The Red Devils langsung mengambil inisiatif serangan untuk mendapatkan gol penyama kedudukan. Sederet peluang sudah didapat oleh tuan rumah, baik dengan tembakan dan tandukan yang masih bisa diadang Henderson. Pada menit ke-52, insiden tercipta di kotak 16 Crystal Palace, usai Lacroix menarik Matheus Cunha yang mengejar bola. Setelah review VAR, wasit memberi kartu merah langsung untuk Lacroix dan penalti sukses dieksekusi dengan baik oleh Bruno Fernandes pada menit ke-57. Skor menjadi 1-1. Karena lawan tampil dengan 10 pemain, Manchester United makin ngegas dan bisa menambah golnya pada menit ke-65 lewat Šeško. Penyerang asal Slovenia itu mencetak golnya dengan tandukan keras memanfaatkan asis Bruno Fernandes. Skor menjadi 2-1. Skuad Michael Carrick kini berhasil menggeser posisi Aston Villa di peringkat ketiga dengan perolehan 51 poin dan melanjutkan status unbeaten yang kini telah memasuki pertandingan ke-7 di bawah arahan mantan pemain MU tersebut. Di sisi lain, Arsenal berhasil keluar sebagai pemenang dalam laga bertajuk Derby London melawan Chelsea dengan skor 2-1. The Gunners berhasil membungkam rival sekotanya, The Blues, lewat gol yang dicetak oleh William Saliba pada menit ke-21 dan Jurien Timber pada menit ke-66. Dengan hasil tersebut, kini skuad Mikel Arteta berhasil kembali di atas angin pada posisi puncak klasemen dengan mengantongi 64 poin, selisih 5 poin di depan Manchester City yang memiliki 59 poin. Michael Carrick bukan sekedar pelatih interim, melainkan arsitek yang berhasil menghidupkan kembali DNA pemenang lewat skema 4-2-3-1 yang mematikan. Namun, di tengah harmoni pertahanan yang mulai solid, sebuah drama lama kembali mengetuk pintu. Andre Onana, kiper yang sempat diusir halus karena performa penuh kekacauan, mendadak ngeyel ingin balik ke United untuk menantang tahta Senne Lammens yang saat ini tampil tanpa celah. Transformasi United di bawah Carrick terasa nyata dengan catatan impresif 6 laga tanpa kekalahan di Premier League. Carrick mengembalikan struktur klasik yang membuat Bruno Fernandes kembali produktif dan Kobbie Mainoo nyaman di lini tengah. Hasilnya, United mencatat angka tembakan tertinggi sejak era Alex Ferguson berakhir. Konsistensi inilah yang membangun argumen kuat bahwa Carrick sangat layak dipermanenkan. Ia membuktikan standar coaching elit yang membangun sistem yang sesuai dengan profil pemain, bukan memaksa mereka ke dalam pola yang tidak nyaman. Simbol perubahan paling gila ada pada Benjamin Šeško yang sukses mencetak gol-gol krusial penentu kemenangan di bawah arahan Carrick. Ketenangan di lini belakang United saat ini juga tak lepas dari peran Senne Lammens. Kiper setinggi 1,93 meter itu memberikan rasa aman yang sebelumnya hilang dengan catatan 5 clean sheet dan akurasi umpan yang sangat krusial dalam fase build-up. Carrick bahkan memuji Lammens sebagai sosok yang bisa diandalkan untuk menenangkan suasana, sebuah pernyataan yang secara tidak langsung menyindir kekacauan di era Andre Onana. Di sisi lain, Onana yang sedang dipinjamkan ke Trabzonspor justru tampil inkonsisten di Turki. Meskipun sudah diusir halus oleh manajemen, Onana dilaporkan tetap percaya diri untuk kembali ke United dan memperebutkan posisi utama melawan Lammens. Padahal secara statistik, hampir tidak ada nilai plus yang membuat Onana lebih unggul dari Lammens yang baru berusia 23 tahun. Manajemen United dikabarkan lebih memilih jual rugi Onana di angka 20 juta euro daripada harus menerimanya kembali dan merusak stabilitas tim yang sudah dibangun Carrick. Kini, ujian konsistensi tersebut akan kembali dipertaruhkan saat Manchester United bersiap menghadapi Crystal Palace. Laga ini menjadi panggung pembuktian bagi Carrick untuk terus menjaga momentum unbeaten sekaligus menegaskan bahwa era Lammens di bawah Mister jauh lebih menjanjikan daripada sekedar drama masa lalu yang sudah habis masanya.